Bisa disambung ke Nah ini dong manusia merdeka gila. Gila. Saya dapat data bahwa bersama BPN pengembang sudah memplot Tik 2 Pantai Utara Banten ini yang akan dilakukan rekayasa seakan-akan bekas darat itu sekitar 1.500 hektar. Allahu Akbar. Ini masyarakat nelayan asli, bukan bohong-bohongan kasih aku ganda. Oke. Si Batman, Batman. Itu kan nelayan mereka kok. Kepala desa, semua camat, bupati, gubernur, usut semua. Nah ini dong manusia merdeka gila. 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 Wih, edan. Jadi ini orang-orang gila ini kali lemparkan untuk oh betul di bawahnya ternyata ada itu. Bukan. Iya. Bangsa ini orang-orang asing. Betul. Merdeka. Tadi gimana ya? Banyak Ini tuh. Kalah. Wah, mereka pejabat nih. Pembela pengajaran Jawa Rahmatullah Umat ya. Oke, mantap gas. Oh, mereka. Top. Keren. Iya. Teriak. Saya mau dekat dia. Teriak lagi. Teriak. Kami dari rakyat yang bertindak akan mencabut keluarga babu-babu yang ada di sini. Rakyat Hidup rakyat. Top. kamu pengkhianat ini harus kita cabut. Saya menyentuh hati kalian semua yang ingin mengambil keputusan. Woi, kita woi. Dari penderita. Gila. Mundur. Mundur. Oh enggak mau salib. Oke, saudara sekalian, ini adegan gila beneran ini. Saya Didu, si manusia merdeka, ada Rufan Buton, Kapten Purnawirawan yang berurusan dengan aparat karena dia menangkap TKA ilegal di wilayah tugas dia. Ya, tadi terjun langsung ke laut, mencoba mencabut bambu-bambu yang memang ternyata tidak mudah untuk dicabut. Walaupun sudah coba dikaitkan dengan tali, ya memang betul harus satu-satu. Anda bisa bayangkan kalau ini ada 10.000, 100.000 batang bambu
Masya Allah ya, luar biasa ini, dasar sekali. 10.000, 100.000 batang bambu, coba. Dan sampai saya perhatikan satu bambu tidak cukup dimasukkan. Betul itu tadi Pak ya? Betul. Oke, ini Pak siapa nih? Pan. Pan. Oh, Bangaan. Nelayan sini ya? Ya. Oke, ini sebentar pegang. Bangat taruh sini. Fit. Gimana dengan kegiatan kita hari ini? Bangat. Semangat. Semangat saya. Kenapa semangat? Semangat buat membantu rakyat. Oh, oke. Anda tinggal di sini? Bangat. Ya, saya di desa Tegelangus, Sekitar. Oh, tapi satu kecamatan? Iya. Desa apa namanya? Tegelangus. Tegelangus. Kecamatannya apa? Naga. Teluk Naga. Oke. Bersehari melaut. Melaut lah, yang asli ya? Asli. Bukan sub desa yang ngaku nelayan ya? Masih sekat desa. Saya kenal Bang Aan. Gitu ya? Jaki. Oke, Bang, cerita dikit gimana? Cerita dikit. Ini masyarakat nelayan asli, bukan bohong-bohong kasih Abu Dada. Oke. Terus si Batman, Oh, Batman. itu nelayan tengah kok. Yang swadaya. Tadi di mana? Itu kali. Ya tanya Oke, ya. jatuh. Jaki, kamu pegang. Itu pegang, Jaki. Bang Edi, doakan saya. Bentar, Jaki. Bentar, gini. Oke, bisa dulu. Ya. Jadi kenapa nggak berpindah? Ikatin kau. Bentar. Ikatin. Allah. Nah, ini dia, Jaki. Jaki mau ngapain? Pakai pelang. Mau loncat Bang Edi. Karena loncat dulu, pegang. Oh, bagian. Siap. Cepatnya. Karena saya ngeliat perjuangan Pak Said itu. Masya Allah. Ya, kita tidak bisa diam. Kalau bukan kita siapa lagi? Oh, Kalau bukan sekarang kapan lagi? Semangat! Doakan saya Bang Edi, saya mau turun ke bawah. oke, Jaki mau John pure. Edan. Terima kasih. Pindah lokasi. Terima kasih. Pindah lokasi. Pindah lokasi. Pindah. Lokasi angkatan laut. Dekat angkatan laut. Ayo. Cabut. Oke. Memang tidak mudah saudara-saudara ya. Nah, benar-benar tidak mudah. Ini satu batang bambu aja nggak cukup cuma 10 menit loh. Nah, ini naik. Allah. Hati-hati, banyak besi. Ada. Weh, saya itu habis nyebur laut. Allah. Boleh cerita dikit? Duduk. Ambil dulu. Waduh, ini edan telat. Ini menunjukkan bahwa konglomerat dan para oligarki pejabat laknat memang tidak punya hati nurani. Ini saya mencabut satu batang aja tidak kuat, dan mereka dengan gampang menyatakan bahwa ini dipasang oleh nelayan. Kalian sepertinya lebih iblis dari iblis. Tadi gimana? Coba ceritakan tadi nyebur gimana? Apa yang dilakukan tadi? Saya karena ini mencoba persis supaya jangan diceritakan. Oke. Dikatakan bahwa ini untuk terang laut, ini untuk pemecah ombak, ini semua adalah bohong belaka. Dan saya menganggap bahwa udahlah, berhentilah berbohong. Berikutnya kita harus ungkap apa di balik ini semua. Kita lihat pagar-pagar ini adalah pagar-pagar yang dirancang, tidak ada kaitan sama sekali dengan pecah ombak.
Ini dirancang sepertinya sesuai dengan HGB, Kapling-kapling ya. kapling-kapling HBGB yang dibuat. Sehingga ini sebenarnya publik harus paham bisnis besar di balik pengurukan laut ini. Kalau lihat pang Dipik 2, tanah di pinggir laut ini dijual dengan 60 juta rupiah per meter. Artinya 1 hektar laut ini itu nilainya adalah 600 miliar rupiah 1 hektar. 1 hektar. Nah, Desa Kohot saja 300 hektar. Dan saya dapat informasi bahwa ini sudah diplot oleh BPN sama dengan pengembang. Sepanjang pantai ini itu 1.500 laut pantai yang akan diambil. Artinya kalau dikali dengan 60 miliar, maka itu ada nilai 900 triliun rupiah. 900 triliun rupiah yang mereka kejar bekerja sama oleh aparat-aparat pemerintah, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur mungkin, dan juga terutama BPN. Karena ini BPN yang kerok semuanya ini, dan KKP harus tegas. Dan saya pikir Pak Prabowo sudah benar langkahnya bahwa negara ini harus segera diselamatkan dan rakyat harus kembali ke kehidupan normal. Anda lihat bagaimana menyatakan bahwa nelayan aman. Lihat coba pagar seperti ini, nggak mungkin bisa lewat. Nggak mungkin bisa lewat. Dan lihatlah pagarnya bohong sekali kalau pengambil laut. Mana ada seperti ini? Kalau pembaca laut tuh memotong ke tengah. Dan mana ada bambu pembaca laut? Itu jadi kebohongan yang harus dihentikan. Saya tadi hampir 1 jam di bawah, agak gemetar juga. Orang ini tiap pagi lari jalan kaki Agak gemetar juga. lebih bagus pada saya pun gemetar juga. Luar biasa. Bisa merdeka ini. Oke, jadi sebab hari ini kepalsuan terbongkar ya Pak. Terbongkar semua kepalsuan. Dan hari ini saya gembira sekali karena seluruh rakyat sudah bersatu. Rakyat sudah mau bangkit melawan, oke? Jadi saya berharap konglomerat jauhlah dari sini, nyala dari sini, karena kalian akan dilawan oleh rakyat. Ya, betul. Pencabutan Padarok satu hal, tapi hal lain yang tidak kalah penting adalah aspek hukumnya. Ini kan pidana, makar, subversi segala macam tidak secara umum ya. Jadi nggak semata-mata cabut pagar kemudian selesai kan? Baik, jawab. Saya bilang pencabutan pagar laut hanyalah simbol bahwa negara sudah hadir kembali di wilayah PIK 2 yang selama ini dikuasai oleh preman. Sekarang negara kembali hadir. Saya hampir 11 bulan setiap hari kalau datang ke sini pasti dikejar preman. 2 hari lalu saya ke daerah Tanjung Burung, itu saya masih didatangi preman dan diusir. Nah, ini mudah-mudahan Tanjung Pasir, saya sering datang ke Tanjung Pasir, saya tidak pernah diusir oleh preman. Masya Allah, luar biasa. Ini pejabat dari keparat nih. Kalian lihat perjuangan seorang saya ini tidak ada urusan apa-apa di laut ya. Ada urusan FPM. Orang bilang nggak ada. Ini harus luput. Ini nggak ada luput nih. Ini juga orang gila kedua nih. Maka dia berjuang di awal daripada saya tidur tadi. Gimana? Ini momentum perjuangan bangsa, ya, yang tidak ingin kehilangan kedaulatan bangsanya. Maka ini bukan bicara tentang Banten, tetapi kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam satu ikatan kesatuan. Tadi itu ceritanya kenapa kau pengen terjun ke laut? Karena kan angkatan darat, ngapain juga gitu? Saya gemes melihat orang-orang yang terjun di lapangan begitu kesulitan. Saya hanya ingin mencari tahu, memastikan. Ternyata memang sulit. Ini membutuhkan metode yang betul-betul harus secara teknis bisa dilakukan untuk bisa menarik sekaligus banyak bambu. Kalau dengan metode seperti tadi kita sudah mencobanya, ternyata sulit karena dia tertanam
1,5 sampai dengan 2 meter lebih kurang kedalamannya. Ya, ini tidak dikerjakan oleh tangan manusia ya. Tidak akan mungkin. Itu satu hal yang sangat mustahil. Itu pasti hal berat ya. Betul. Ya, Anda bayangkan saudara-saudara kalian kalau 1,5 sampai 2 meter terkadang di dalam lautan itu memang tidak ada tangan manusia. Karena tadi saya lihat baik Sultan maupun saya itu mencoba mencabut-cabut di yang kecil aja ya. Kita dengan pelaut dan angin hasilnya tidak bisa. Ya, mungkin banyak harus bantu lagi. Ini gimana? Waktu jebur, kaki lakukan. Saya hanya mereview kembali apa yang sudah pernah saya lakukan 22 tahun yang lalu. Pada saya masih di militer, saya melaksanakan kursus dan melaksanakan renang sepanjang 5 km. Tadi saya mencoba titik kekuatan itu ternyata masih ada sisanya. Tadi kapalnya masih pakai pelaku tapi begitu sangat mengganggu. Ada luasa. Saya berenang juga, tapi kondisi hari ini makasih banyak. Oke. Makasih Bung. Salam perjuangan, salam nasional sejati. Siap, amin. Selamat kanan kari. Allahu Akbar. Singkirkan para bajingan-bajingan bangsa. Siap. Berkhianat. Luar biasa teman-teman kalian. Ini di sana sampah laut. Kita sekarang menuju ke lokasi di mana angkatan laut bergerak mencabuti pagar. Kita mendekat ke sana. Ya, Kawan, mending kita buka benderanya, jangan posisinya seperti itu. diri. Iya. Ingin bukti, kita ngerebut. Oh, begitu. Oh, oke. Ada posisinya jangan dimiringkan. Agak nyerong ke atas sedikit lah. Nah, begitu aja injak bawahnya. Nah, Oke. Nah, ini karena nasionalis sejati. di sana selamanya lebih banyak kapal yang Ya, gitu ya. Baru ngerebut namanya. Baru tadi ngerebut namanya tuh. Makin punya dia. Oke. Ini Sip. punya rakyat. Bendera berkibar dengan gagah perkasa. Kita juga terenyuh ya. Setiap hari kita bisa lihat bendera sebetulnya terpanjang di pagar-pagar, di halaman-halaman kantor. Tapi melihat ibarat bendera di tengah laut dalam suasana seperti itu, saya seperti ini beda banget rasanya. Beda. Ada nuansa lain kalau begitu ya, kalau nggak salah ya. Ada getar-getar nasionalisme yang merasa tersenak oleh kelakuan serakah aguan yang difasilitasi oleh sejumlah pejabat tingkat keparat. Nah, ini ya kita lihat lagi. Itu nanti kita udah cukup. Kan tadi coba untuk mengetahui bagaimana rasa sulitnya mencabut ya. Tadi saya lihat sih sebetulnya teman-teman sekalian, itu satu bambu tidak cukup 5-10 menit. Anda bisa bayangkan kalau ada 100.000 bambu dipasang, Masya Allah. Walaupun tadi Dirjen Ipung tadi mengatakan hari ini ada 320 kapal nelayan dibantu dengan sejumlah peralatan tempur TNI Angkatan Laut, tetap tidak efektif. Hari ini. Oke, kita lihat lagi. Jadi lihat nanti si bos besarnya kelihatan Indonesia gitu. Nggak suka ya kaburnya dari Indonesia. Saya kira ini pasti Aguan akan tetap mengikuti kegiatan ini lewat berbagai sumbernya, resourcesnya, dan bisik-bisik yang saya terima bahwa Aguan semakin ketakutan, semakin terpojok. Saya tidak ingin mengkonfirmasi kepada saya Dido sekalipun. Kalau saya tanya saya Dido, biarin aja dia ambil nafas dulu habis. Menyelam. Saya mau ngajak Aguan lomba cabut bambu di sini. Kalau dia menang, maka dia boleh lanjutkan pekerjaannya. Dia dibantu. Gila. Oke. Dunia sama saya. Oh iya. Pak, Oke, lanjut lagi. Saya dapat bisik-bisik dari teman yang saya kira layak dipercaya informasinya. Saat ini sudah tidak ada di Jakarta, di Indonesia bahkan, karena ada ketakutan pada beberapa hal ya. Pertama, dia tidak menduga bahwa ternyata ini perkembangan sungguh-sungguh berbalik, ibarat angin, arahnya berbalik. Sekarang angin bukan sepoi-sepoi lagi, sudah menjelang menjadi badai. Itu melantarkan kerajaan bisnisnya. Karena dua hal. Pertama, ternyata Presiden Prabowo memerintahkan pencabutan yang kemudian terungkap juga pada laut ini ternyata bukan cuma sekedar menghalangi nelayan bergerak, tapi adalah bagian dari prakondisi untuk penekanan restorasi, pengkapling-kaplingan. Dan itu dikonfirmasi oleh Menteri ATR. Bagaimana ternyata sudah terbit sertifikat
guna bangunan dan sentral milik ya, yang dimiliki 23 perusahaan dan sejumlah individu. Dan kalau kita baca dalam postingan-postingannya, Sandiaga mengatakan itu pasti adalah nama-nama proksi, terutama individu-individunya yang ujung-ujungnya nanti akan dikembalikan kepada Ani ya, pemilik pabrik 2. Teman-teman sekarang kita ikuti lagi pergerakan kapal kita, ya kita lihat. Perjuangan! Jangan dianggap kerugian, perjuangan. Patah ya. Ya, seperti perjuangan. Jangan dianggap itu kerugian. Ya, nyawa aja kita pertaruhkan untuk bangsa. Coba dia mana bisa lewat kapal? Saya bisa lewat. Apalagi malam. Oh, malam apa lagi? Mau kan malam banyak kan. Ya, ini kapal ini sudah mulai ompong nih. Karena baru cabutin, tapi tetap kayaknya harus ada metode lain. Ya, karena kemarin hari Sabtu pertama pencabuti, kemudian hari Ahad ditunda sebentar evaluasi karena dicari yang lebih efektif ya. Dan saya pikir ini adalah harus dicari yang memagar ini untuk mencabut kembali. ya, perintahkan dia ya, Perintahkan dia. yang memasang memang bertanggung jawab. Ya, ini kita lihat kapal kita pun sudah berusaha mencabut ya. Dan tadi di kapal sebelah itu besi yang digunakan untuk menahan tadi ternyata capek jebol untuk menarik bambu. Jadi memang ini mustahil dilakukan secara manual. Ini mustahil banget, sangat mustahil ya. Dan jadi kebohongan JRP si Arsin itu, staf desa Kohab yang kemarin tampil bareng-bareng saya di ILC itu semakin nyata ya. Nggak mungkin mereka melakukan ini, nggak mungkin. Itu mustahil, sangat mustahil. Ya, Sekarang problemnya Bosit saya nggak bisa tuntut bahwa dia bikin kebohongan publik. ya tadi di mobil pun saya bilang begitu Bang Said. Ini harus ada urusan yang lebih serius ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, kami udah Udah nyebur. Saya ini udah nyebur. Udah nyebur. pemanasan. Pulang kita kan nyebur laut. Siap. Nggak ikut. Saya nggak ikut. Nggak ikut. Nggak tahu ini. Nggak ke lokasi. Ayo, duduk. Ya, bro. Turun. Ini bagian paling di sini tidak ada bambu. Juga. Tidak ada bambu ya. Hati-hati. Berat. Ini nggak efektif ini. Nggak efektif ya. Ini harus pakai alat tertentu ya. Nah, Tapi apa kira-kira ini? berat. Gitu ya. Banyak banget. Banyak ini. Banyak. Ini kalau nggak ada anggarannya nggak mungkin bisa seperti ini. Miliaran ini besar bulan miliar di waktu. Ini besar. Siapa orang menanam lagu? Itu ditanamnya ini pakai alat. Ya. Wah. Nanti pakai kapal kita. Ya kita perlu apa? Mana nih? Ini Pak Bram sama Ana. Udah tadi. Udah tadi. Udah. Oke. Ini saya di tengah laut. Saya ingin bersama Abraham Samad, Ruslan Buton, Edi Mulyadi, dan teman-teman semua selama ini berjuang. Dari laut ini saya ingin menggugah hati para perampok negara. Apabila Anda masih manusia, saya
saya yakin Anda tidak akan rela melakukan kekejaman dan kebiadaban seperti ini. Anda betul-betul sangat mengutamakan kepentingan kalian. Saya paham kalian kenapa Anda pagar laut ini, karena Anda mengejar keuntungan hasil jual sekitar 60 miliar per hektar laut yang Anda ambil. Dengan menyogok para pejabat 5 miliar per hektar, maka Anda masih akan untung 500 miliar per hektar. Makanya kita akan laporkan ke KPK. Maka kita akan laporkan ke KPK korupsi-korupsi yang Anda sudah lakukan. Saya dapat data bahwa bersama BPN, pengembang sudah memplot PIK 2 Pantai Utara Banten ini yang akan dilakukan rekayasa seakan-akan bekas darat itu sekitar 1.500 hektar. 1.500 hektar itu 900 triliun. Akan menjadi bisnis yang sangat besar. Dan sogoknya kira-kira itu 100 sampai 100 triliun rupiah. Maka membeli partai politik, membeli calon presiden kecil bagi mereka. 800 triliun saudara. Mau ngapain juga bisa itu. Jadi ini bukan sekedar pagar laut. Ini adalah perampokan negara ribuan triliun. Saya berharap seluruh Indonesia, rakyat Indonesia bangkit melawan ini. Tidak ada jalan lain demi dengan NKRI bangkit lawan. Pagar laut ini adalah simbol kesewenang-wenangan dan simbol kesombongan oligarki. Ingin menginjak-injak rakyat yang ada di daerah ini. Kita harus Oke, good, mantap. Ya, jadi saya berharap Bapak Presiden Prabowo, negaramu sedang ingin dirampok dengan ribuan triliun. Aparatmu sedang ingin disogok dan mungkin sudah disogok dengan triliunan rupiah. Maka demi patriotismemu, demi nasionalisme Anda, demi warisan perjuangan Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, mertua Jenderal TNI Soeharto, saya menggugah hati Bapak agar menyelamatkan bangsa ini. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, ingat Pak Harto jadi presiden karena super semar Bung Karno. Ya. Pak Habibie jadi presiden karena penyerahan jabatan dari Pak Harto. Oke. Tapi Pak Habibie, Pak Harto mengambil kebijakan semua yang berbeda dengan Soekarno demi menyelamatkan negerinya. Oke. Tapi tetap menghormati Bung Karno. Iya. Pak Habibie mengambil kebijakan di jam-jam pertama yang berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menghormati Pak Harto. Iya. Saya berharap Pak Prabowo mengambil saja 20% dari keberanian Pak Harto untuk berbeda Dengan Jokowi. yang diganti. Saya pikir negeri ini akan menjadi baik. Bapak Prabowo, Bapak jadi presiden bukan karena Jokowi, tapi rakyat yang memilih Bapak. Sementara saya bandingkan tadi, Pak Harto jadi presiden karena super smart Bung Karno. Oke. Pak Habibie jadi presiden karena Pak Bung Karno menyerahkan. Pak Harto ternyata. Nah, tapi kedua presiden itu menyelamatkan negerinya dengan mengambil kebijakan yang berbeda dengan presiden yang dia ganti. Padahal presiden yang dia ganti adalah betul-betul berjasa untuk dia jadi. Nah, saya yakin Pak Prabowo pasti berani menyelamatkan rakyatnya yang paham yang dilakukan oleh Jokowi di faktanya saat di tengah laut menunjukkan bahwa akibat PP 18 2021 yang dibikin oleh Jokowi, maka konglomerat oligarki berani memagar laut seperti ini. Itulah kelakuan Jokowi sebenarnya, sehingga oligarki betul-betul merasa bisa melakukan apa saja. Pak Prabowo, ingatlah
Bung Karno memerdekakan Indonesia. Pak Harto menyelamatkan Indonesia dari kekuasaan PKI. Pak Habibie menyelamatkan Indonesia demi persatuan dan ekonomi. Saya hanya minta selamatkan Indonesia dari kerusakan yang dibikin oleh Joko Widodo bersama oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini kita tunggu langkah selanjutnya Presiden karena pagar-pagar yang sudah dicabut tidak hanya sampai di sini nih. Orang-orang yang terlibat di dalam ini adalah oligarki, tangkap mereka. Tangkap mereka. Antoni Salim dan Ali Hanafi. Itu tangkap semua mereka. Adili, periksa dan selidiki dan itulah saya kira. Siap. Mantap, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Gimana? Gimana ya? Ayo. mana. Ya. Ayo. Nama. Namaan. Kecamatan Blok Naga dipagar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Nah, hari ini semua rakyat desa Tanjung Pasir membongkar pagar laut yang menyisakan pada nelayan. Dan mengganggu kedaulatan masyarakat. Semua. Mana kesulitan nelayan ya? Selama ini kesulitan nelayan. Apa? Kesulitannya bagaimana kesulitannya? Kesulitan perjalanan. Solar tidak jalan masuk. Ya. Iya. Nah, mencari apa kesulitan mutar jauh ya. Jadi biaya tinggi. Ya, jadi solar menambah solar, terus ya ketujuan juga menambah ke ini, nambah kejauhan, jalan jauh. Biaya tinggi ya. Lalu nyawa dulu diomelin, ditangkap. Siapa yang ngomong, Bang? Sekarang tidak dia. Ya, gitu. Siapa? Ngancam Ya itu kan ada gitu. Itu kan kayak ada. Ya ada intimidasi orang-orang. Aku dari kepala desa di sini. Aguan. Ya, saya mau berharap dengan adanya ini Pak Suryadi Angger Tanjung Pasir lah Pak. Ya kami ini sebagai masyarakat ini tentunya sangat berharap sekali dengan adanya pencabutan ini. Artinya kami sudah terlepas dari kesulitan untuk melaut. Hilir mudik kami ini terganggu karena pas pasang surut ini, pas yang ditanamin ini adalah jalur masuk keluar masuknya kapal-kapal kami. Artinya kami ini sedikit lega karena sudah ada respon dari pemerintah. Itu semua berkat perjuangan teman-teman yang ada di sini, Pak Saitido, Pak Abraham Samad. Tentunya kami juga berharap jangan sampai stop di sini. Artinya selamatkan pantai kami, selamatkan. Karena yang digumung-gumungan kerang hijau itu bohong. Itu saya jamin bohong. Ya, terus yang paling kami khawatirkan sekali ini adalah pengurukan pantai kami itu doang. Masalah kerang hijau apa itu mah ini karena sudah ada bukti di depan itu semua Pak, sudah ada buktinya. Ya saya rasa kami sebagai warga sangat berterima kasih dengan ini semua, terutama dari Angkatan Laut yang telah melopori gerakan ini Pak. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam NKRI, harga mati. Hidup Saitido, hidup Angkatan Laut, hidup Barat yang telah membantu kami sebagai warga. Hidup.
semuanya kami doakan semoga panjang umur dan terus berjuang. Berjuang. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi teman-teman kalian kalau nanti didahului oleh para tokoh yang bicara dan pendapat sekarang nelayan pun sudah berani speak up. Jadi bagaimana tadi terbukti terungkap bagaimana nelayan diintimidasi tidak bisa lewat, kalau mau mencabut pagar-pagar lain ini akan dipidana, ditangkap ya. Jadi waktu apel pun sudah ada begitu. Lama. Mama. Oke, teman-teman, ini sekarang kita lihat lagi mencoba memasukkan tali ke lingkaran itu ya, lingkaran bambunya untuk ditarik. Nah, saya kapal kita bergerak. Oke. Dadah. Selamat jumpa di dermaga. Mana kita? Kita balik ya. Ya, alhamdulillah. Komandannya juga kan ini. Laju. Angger, laju. Kawal sama dia, Pak. Ya, tahu kali nggak ada kemana ya kali. Jokinya. Rakyatnya bersatu. Kalau kita mau hanya mengharapkan berapa harganya yang mereka bayar kita, pasti kita terjajah. Kampung saya, Pak. Ada sekarang. Ditanyain sama masyarakat. Ada. Oke, dia mau aja susulan Pak nih. Tanya dia tanahnya nggak ada sertifikatnya nih. Saya kayaknya murah. Saya waktu dari Garapan itu disuruh bikin surat APBD. Itu dari kepala desa disuruh itu. Bahkan APBD yang asli itu diambil sama kepala desa Tanjung Pasir. Masyarakat sekarang godong katanya nggak ada. Sekarang kalau pihak abuan memakai, masyarakat punya kekuatan apa? Nggak ada surat. Tolong Pak. Di Kampung Garapan itu sekitar hampir 100 lebih lah. Hampir 200 ya. Hampir sekarang nggak ada surat. Nggak ada. Iya. Dia cuma ngejanjiin 1 tahun 2 tahun itu jadi. Tapi sampai sekarang nggak. Surat tanah pemilik ditarik. Aslinya dipegang Pak. Asli ditarik sama dia. Yang tempatnya nggak ada. Itu yang sekarang nggak ada. Sekarang dia nggak megang surat. Kasih bohong. Kalau kasih itu nggak ada. Desa Semarang. Sama-sama gitu. Makanya Asim bilang katanya ada surat tanahnya bakarannya bohong. Buktinya kampung saya Pak, nggak ada suratnya perkara. Berapa tahun sekarang? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Ada baca surat tanah. Tapi surat tanah aslinya ditarik sama Ditarikin. Diambilin surat. Nah ini kan fakta dan itu terjadi semua di kampung-kampung. Iya. Nah, kalau mau tanya saudara saya, Nah sekarang Banyak masyarakat yang tanya. sekarang saya minta rakyat udah kalau nanyanya kepada aparat desa itu mungkin nggak bela Agung Sedayu Pak. Ya, kita cari fakta dengan masyarakat sendiri yang merasakan. berani nggak bicara. Berani Pak, saya berani. Saya siap berani demi kebenaran. bagus. Ente banyak. Berani. Ini ada teman-teman, ada Pak Haji, ada Iya. Pak Buton ya, ada teman-teman dari ini semua. Pasti kita dibelain sama mereka. Benar. Udah jangan takut. Bahkan saya minta usut semua di sini Pak. Ya. Kepala desa, semua camat, bupati, gubernur, usut. Usut semua. Nggak mungkin Pak kalau nggak ada tanda tangan dia. Jadi, di sini. Masyarakat pada takut Pak, nggak ada yang berani bisa ngomong. Desa kita terbakar. Jadi saya itu awal-awal Iya. kok foto aja marah ya langsung kali tulis besok. Bener. Apalagi kita rakyat kecil. Iya rakyat. Saya datang
foto, bapaknya suruh mantan benci dipanggil sama polisi, apa yang kita? Masyarakat kecil. Ayo, angkat bicara aja langsung. Di barang yang malamnya. Iya. Untung. Ngeri. Bapak, saya dulu. Teman-teman dari ini. Jadi samperin marah. Ya, teman-teman, obrolan dengan spontanitas dari saya dengan sejumlah nelayan warga setempat ya. Mereka dirampas tanahnya, surat-suratnya diminta, lalu mereka tidak punya kepastian hukum. Dan tiba-tiba saja mereka digusur luar biasa. Ini yang terjadi seperti di masyarakat Desa Muara, Kampung Muara. Saya hidup pernah ke sana dan kemarin malam saya hidup beneran. Oke, balik. Oke, kita kembali. Ya, Bang Andi. Oke, balik. Sampai sini, cabut kita balik. Jangan yakin doang. John, ambil teleponin John Bapak ini. Nanti kita mutar ke kampung-kampung saya. Bayar hampir setahun. Bayaran dikecil. Oh ya udah sana. Kita banyak pikir masih enggak begini sekarang. Yang saya mau jadi semua rakyat yang beli tanahnya dengan intimidasi itu harus kembali. Tidak sah ya. Dan yang pasti tidak semua kan. Jadi kalau itu perlu dijerat tentang kata gini. Itu saja kayak ada Pak. Ini ada kita bisa miskin dia kayak sedang ya, jadi saya tidak rakyat lagi kompak menggugat bapak saya pakai jual beli sana mereka pintu tidak NJOP gitu nggak bisa namanya dia pakai gini